Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa Ilmu Gulma kelas Agro C yang beranggotakan Azim Baitur Rahman, Nia Kurniati, dan saya sendiri Yosi Purnamasari, Dinda Anjarsari, dan Rusvina Yanti. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang kami dapat, yaitu mengenai pemanfaatan gulma bandotan menjadi peptisida nabati untuk pengendalian hama kutu kuya pada tanaman timun. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui yaitu tanaman timun itu adalah salah satu jenis tanaman yang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung. Nah, umumnya timun dapat dijadikan sayuran atau penyegar. Dalam budidaya timun itu sendiri, dia tidak terlepas dari pemeliharaan tanaman untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk pemeliharaan selain penyiraman dan penyiangan, kemudian untuk pemberantasan hama dan penyakit itu juga harus dilakukan pada tanaman timun. Nah, umumnya untuk hama yang menyerang tanaman timun itu adalah hama kutu kuya. Nah, di mana hama kutu kuya itu sendiri adalah jenis hama kumbang yang berwarna cerah kuning mengkilap. Nah, untuk siklus hidup hama ini itu diawali dari perkembangan larva yang ada di dalam tanah. Nah, hama dewasa hidup di bawah daun dan aktif pada siang dan sore hari. Nah, apabila terjadi serangan yang cukup tinggi, maka hama ini dia akan memakan daun tanaman timun sampai dia hanya menyisakan tulang-tulang daunnya saja. Nah, di mana efek dari hama kutu kuya ini terhadap tanaman yang diserang, yaitu dia dapat menurunkan hasil panen karena daun yang terserang tentunya tidak dapat berfotosintesis dengan baik. Nah, disebabkan daun pada tanaman timun itu habis dimakan oleh hama kutu kuya. Nah, selanjutnya, umumnya petani masih menggunakan peptisida berbahan kimia yang sangat berbahaya, di mana residu yang dihasilkan oleh bahan kimia atau peptisida ini sangat susah terurai dan membutuhkan waktu yang lama untuk dihilangkan. Nah, pada saat ini, pembasmi hama dan penyakit baik secara organik maupun anorganik atau bahan kimia dalam mengendalikan hama pada tanaman itu salah satunya adalah peptisida organik yang dapat digunakan yaitu adalah bandotan. Nah, di mana kandungan kimia yang ada dalam tanaman bandotan itu sangat memungkinkan untuk dijadikan peptisida nabati yang ramah lingkungan, menurut Green dan Ahmad dalam Astriani 2010. Nah, untuk kandungan kimia yang terdapat dalam bandotan itu adalah ada saponin, flavonoid, polifenol, eugenol, dan akar bandotan yang mengandung minyak atsiri, sehingga gulma bandotan dapat dijadikan peptisida yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya untuk metodologi yang digunakan yaitu untuk pembuatan peptisida nabati bahan bandotan itu yang pertama yaitu daun gulma bandotan itu sebanyak 500 gram yang sudah dicuci bersih menggunakan air disiapkan. Kemudian daun gulma bandotan di blender dengan mencampurkan air sebanyak 1 liter air. Kemudian larutkan ekstrak yang sudah di blender, disimpan selama 3 hari agar selama penyimpanan itu terjadi fermentasi pada ekstrak daun gulma bandotan. Nah, kemudian larutan yang sudah disimpan tadi kemudian disaring agar tidak terdapat kotoran pada ekstrak bandotan. Nah, selanjutnya ekstrak yang sudah jadi itu dimasukkan ke dalam botol yang bersih agar peptisida yang dihasilkan itu baik, dan botol yang sudah diisi dengan ekstrak bandotan ditutup kembali agar tidak terjadi kontaminasi. Nah, terakhir itu ekstrak bandotan yang telah dikemas disimpan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung dan diaplikasikan pada hama yang ingin dikendalikan. Selanjutnya yaitu ada proses aplikasi pestisida nabati bandotan. Yang pertama yaitu daun timun dicelupkan ke dalam larutan ekstrak bandotan sesuai dengan perlakuan selama 15 detik dengan 3 kali ulangan. Kemudian ditiriskan dan dikering anginkan. Setelah kering, daun diberikan pada hama kutu kuya lalu diletakkan ke dalam toples. Selanjutnya, toples yang telah diberikan ventilasi udara ditutup. Jumlah masing-masing hama yang digunakan adalah 10 ekor dalam satu toples, dan hama yang digunakan adalah hama dewasa atau imago. Jumlah daun timun yang diberikan pada hama sebanyak 10 gram dalam satu toples. Daun yang digunakan adalah daun yang sudah dicelupkan ke dalam ekstrak bandotan. Toples yang berisi daun timun
dan hama diberi label berisi keterangan tanggal aplikasi dan jenis konsentrasi perlakuan ekstrak bandotan. Setelah aplikasi, jumlah hama yang mati dihitung pada 72 jam setelah aplikasi ekstrak bandotan. Dari uji yang dilakukan diperoleh rata-rata 37% yang diam setelah diberikan ekstrak bandotan. Hal ini mungkin dikarenakan ekstrak daun bandotan mempunyai senyawa aktif yang dapat menekan perkembangan makan hama. Senyawa bioaktif dalam bandotan mengandung saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri yang berpengaruh terhadap sistem saraf otot, keseimbangan hormon, reproduksi, perilaku berupa penolak, penarik, anti makan, dan sistem pernafasan OPT. Konsentrasi perlakuan ekstrak bandotan yang paling efektif diperoleh dari perlakuan konsentrasi 9%. Pada konsentrasi ini, aktivitas makan hama dapat ditekan dengan nilai rata-rata 20%, dikarenakan bahan aktif pestisida nabati mampu menyebabkan gangguan aktivitas makan dengan mengurangi nafsu makan, memblokir kemampuan makan serangga sehingga hama menolak makan. Ekstrak bandotan yang diberikan pada hama berfungsi untuk menekan pertumbuhan hama. Senyawa alkaloid dan terpenoid sangat berpotensi sebagai penghambat makan dan bersifat toksik, sehingga menyebabkan hama cenderung diam. Gangguan metabolisme mungkin juga disebabkan karena terdapatnya senyawa tanin dalam makanan yang dapat mengganggu aktivitas enzim pencernaan hama. Ini berarti bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak menyebabkan kondisi tubuh hama semakin lemah dan mengakibatkan penurunan nafsu makan. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tanaman bandotan mengandung zat metabolit sekunder yang efektif dijadikan pestisida nabati, bersifat ramah lingkungan, di mana ekstraknya mengandung senyawa alkaloid seperti saponin, flavonoid, eugenol, polifenol, minyak atsiri yang dapat menekan aktivitas makan, reaksi negatif, dan diam hama setelah terkontaminasi dengan bandotan. Salah satu alternatif pestisida nabati untuk menghambat hama kutu kuya adalah senyawa saponin dan flavonoid. Senyawa ini mampu menekan hama untuk makan dan bereaksi negatif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.